Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Nadina dengan NIM 2024 dari program studi Tadris Biologi. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai jaringan ikat. Langsung saja ya, apa yang dimaksud dengan jaringan ikat? Jadi, jaringan ikat merupakan salah satu jaringan dasar penyusun tubuh yang memiliki peran yang sangat penting, yaitu untuk menghubungkan, menyokong, mengikat, dan melindungi berbagai jaringan maupun organ di dalam tubuh. Jaringan ini berkembang dari jaringan mesenkim yang berasal dari lapisan embrional mesodom. Berbeda dengan jaringan epitel yang sel-selnya tersusun rapat, pada jaringan ikat, sel-selnya itu tersebar di dalam matriks ekstraseluler yang jumlahnya jauh lebih banyak. Matriks ini terdiri atas berbagai jenis serat dan substansi dasar yang berfungsi memberikan kekuatan sekaligus kelenturan pada jaringan. Oleh karena itu, jaringan ikat juga sering disebut sebagai jaringan penyambung atau jaringan penyokong. Selanjutnya, jaringan ikat memiliki beberapa karakteristik yang membedakannya dari jaringan lain. Jumlah selnya pada jaringan ikat relatif sedikit dibandingkan dengan matriks ekstraselulernya. Sel-selnya berbentuk tidak beraturan dan tersebar, tidak saling berhimpitan, melainkan dihubungkan oleh matriks. Nah, matriks tersebut tersusun atas serat kolagen, serat elastin, serat retikuler, serta substansi dasar yang bersifat amor. Karakteristik inilah yang membuat jaringan ikat mampu memberikan kekuatan, elastisitas, dan perlindungan terhadap organ-organ tubuh. Selanjutnya kita masuk di fungsi. Fungsi jaringan ikat sangat beragam. Jaringan ini berfungsi menghubungkan satu jaringan dengan jaringan lainnya, membungkus dan menopang organ-organ tubuh, mengisi ruang di antara organ, mengangkut oksigen serta zat makanan melalui jaringan, membawa sisa metabolisme menuju alat ekskresi, menyimpan cadangan energi dalam bentuk lemak, serta membantu sistem pertahanan tubuh melalui sel-sel imun yang terdapat di dalamnya. Dengan demikian, jaringan ikat tidak hanya berperan sebagai penyokong, tetapi juga berperan penting dalam menjaga keseimbangan fungsi tubuh. Nah, selanjutnya adalah komponen penyusun jaringan ikat yang terdiri atas 3 bagian utama, yaitu komponen ekstraseluler, dan substansi dasar. Komponen seluler terdiri atas beberapa jenis sel dengan fungsi yang berbeda-beda. Yang pertama itu, fibroblast merupakan sel yang paling banyak ditemukan dan berfungsi menghasilkan serat-serat penyusun matriks. Makrofag berfungsi untuk fagositosis atau memakan benda asing dan mikroorganisme yang masuk ke dalam tubuh. Nah, sel MATS menghasilkan heparin yang mencegah pembekuan darah dan histamin yang berperan dalam proses peradangan. Nah, sel lemak atau adiposit berfungsi menyimpan cadangan energi berupa lemak, sedangkan sel plasma menghasilkan antibodi sebagai bagian dari sistem kekebalan tubuh. Nah, komponen berikutnya adalah komponen ekstraseluler yang terdiri atas 3 jenis serat. Yang pertama itu serat kolagen yang merupakan serat paling banyak jumlahnya, bersifat kuat, ulet, dan tahan terhadap tarikan. Kedua, serat elastin yang bersifat lentur sehingga memungkinkan jaringan kembali ke bentuk semula setelah diregangkan. Nah, ketiga, serat retikuler yang membentuk seperti jala halus dan berfungsi sebagai penunjang berbagai organ, terutama organ limfoid dan sistem saraf. Selain serat-serat tersebut, terdapat substansi dasar yang berupa bahan amorf yang tersusun atas air, protein, dan karbohidrat kompleks. Substansi dasar ini berfungsi untuk mengisi ulang antar sel serta menjadi media pertukaran zat makanan, oksigen, dan sisa metabolisme. Nah, berdasarkan jenisnya, jaringan ikat itu dibedakan menjadi jaringan ikat sejati dan jaringan darah. Jaringan ikat sejati terdiri atas jaringan ikat longgar dan jaringan padat. Jaringan ini longgar memiliki matriks yang lebih banyak daripada serat sehingga bersifat lebih fleksibel. Jaringan ini banyak ditemukan di bawah kulit, di sekitaran pembuluh darah, saraf, dan organ-organ tubuh. Fungsinya adalah mengikat jaringan jadi tempat pertukaran zat dan proses pertahanan tubuh. Sementara itu, jaringan ikat padat memiliki serat kolagen yang lebih banyak sehingga lebih kuat dalam menahan tekanan dan tarikan. Jaringan ikat padat dibedakan menjadi 2, yaitu jaringan ikat padat teratur dan jaringan ikat padat tidak teratur.
jaringan ikat pada teratur memiliki susunan serat yang sejajar sehingga sangat kuat, contohnya terdapat pada tendon dan ligamen. Sedangkan jaringan ikat pada tidak teratur memiliki susunan serat yang tidak beraturan dan banyak ditemukan pada dermis, kulit, serta kapsul organ. Selain jaringan ikat sejati, darah juga termasuk jaringan ikat karena memiliki sel yang tersebar di dalam matriks cair yang disebut plasma darah. Nah, darah memiliki fungsi yang sangat penting, yaitu mengangkut oksigen, zat makanan, hormon, dan sisa metabolisme ke seluruh tubuh. Selain itu, darah juga berfungsi mengatur suhu tubuh, menjaga keseimbangan pH atau homeostasis, melindungi tubuh dari infeksi melalui sistem imun, serta membantu proses pembekuan darah ketika terjadi luka. Nah, darah tersusun atas plasma darah dan korpuskuler atau sel-sel darah. Plasma darah merupakan bagian cair yang sebagian besar terdiri atas air, serta mengandung protein seperti albumin yang menjaga tekanan osmotik darah, globulin, dan berfungsi sebagai antibodi dan fibrinogen yang berperan dalam proses pembekuan darah. Sementara itu, korpuskuler terdiri atas eritrosit atau sel darah merah yang mengangkut oksigen, leukosit atau sel darah putih yang melawan infeksi, serta trombosit yang berfungsi membantu proses pembekuan darah. Nah, dapat disimpulkan bahwa jaringan ikat merupakan jaringan yang memiliki peranan penting dalam tubuh. Selain untuk menghubungkan dan menyokong organ-organ di dalam tubuh, jaringan ikat juga berfungsi dalam transportasi zat, perlindungan tubuh, penyimpanan energi, serta menjaga keseimbangan berbagai fungsi fisiologis. Oleh karena itu, tanpa adanya jaringan ikat, organ-organ tubuh tidak dapat bekerja secara optimal. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.